Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Pada kali ini saya akan membacakan riwayat-riwayat tentang ghibah. Adapun larangannya itu sudah kita baca dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya, daging bangkai saudaranya? Maka tentulah kamu merasa jijik dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang ya. Jadi ini kita akan berbacakan beberapa riwayat tentang ghibah dan bagaimana dosanya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marartu lailata usriya bi ya'la qaumin yahmishuna wujuhahum bi adfarihim. Jadi ini kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam satu malam beliau melaksanakan usriya, melaksanakan Isra dan Mi'raj, Isra Mi'raj. Jadi sepertinya dalam perjalanan itu bukan hanya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain saja, tapi juga sepertinya melewati berbagai macam kondisi dari umat. Jadi bukan hanya sekedar perjalanan jarak, akan tapi ini lebih kepada perjalanan ruhaniyah gitu. Jadi Rasulullah melihat ini, Rasulullah melihat itu, dan kemudian diceritakan kepada kita. Dan salah satu yang diceritakannya itu adalah berkaitan dengan hijrah dan berkaitan dengan ghibah. Marartu lailata usriya bi'ali qaumin yahmishuna wujuhahum. Jadi aku lewat pada satu kaum yang mereka itu yahmishuna itu mencakar wujuhahum bi'adfarihim. Jadi wajah mereka itu dengan kuku-kuku mereka. Jadi mencakar. Itu bagaimana rasanya kalau kita mencakar wajah kita dengan kuku yang panjang-panjang. Jadi itu salah satu pemandangannya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Jibril, man haula. Wahai Jibril, siapa mereka itu? Faqala haula alladzina yaghtabun nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang menggunjingkan saudara mereka serta melecehkan kehormatannya. Jadi dalam dalam permisalan atau pemandangan yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melaksanakan ghibah itu ada dua. Satu, mencakar wajahnya, dan menyakiti dirinya sendiri. Itu adalah balasan atau perumpamaan bagi orang yang menceritakan kejelekan atau sesuatu yang tidak disukai dari para saudara-saudara kita dan merendahkan atau menginikan kehormatan mereka, melecehkan kehormatannya. Nah, dalam surat Al-Hujurat itu kan ada banyak itu, jangan sampai kita melecehkan penghormatan itu. Wala tanabazu bil alqab, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu kan ya. Jadi itu dalam rangka melecehkan atau merendahkan kehormatan. Karena bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Seorang mukmin itu dalam khutbah wada yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai wasiat, salah satu wasiat terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam, itu adalah dalam rangka menjaga kehormatan. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Maka haram bagi seorang mukmin yang sudah mengucapkan tauhid itu dijatuhkan atau ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dan direndahkan kehormatannya. Nah, dalam dunia media sosial sekarang ini, seseorang atau mungkin juga kita sering melakukan itu adalah merendahkan kehormatan orang lain.
Atau ada juga sih yang menarik yang dia sengaja merendahkan kehormatan dirinya. Nah, itu satu hal yang berbeda. Yang tidak boleh itu adalah merendahkan kehormatan orang lain gitu ya. Nah, ini satu hal yang penting. Masih dari Rasulullah SAW anhu sallallahu alaihi wa alihi, ini nanti berbicara tentang seberapa besar sih dosa ghibah itu, dan dosanya luar biasa gitu ya. Anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepadanya dan kepada keluarganya. Kata Rasulullah apa? Al-ghibatu asyaddu minaz zina, bahwa yang namanya ghibah itu adalah dosa yang lebih besar dibandingkan zina. Ini kalau tidak salah bercerita tentang dialog dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Qila, berkatalah, wa kaifa, bagaimana itu zina bisa ghibah bisa lebih besar dosanya dari zina. Qala, Rasulullah SAW berkata, ar-rajulu yazni summa yatubu fayatuballahu alaihi. Apabila ada seorang lelaki yang yazni, dia berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menerima taubatnya. Kemudian apa? Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Adapun orang yang ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, itu dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia diampuni atau dimaafkan oleh orang yang diceritakan kejelekannya. Nah, nanti kita lihat apa setiap kejelekan tidak boleh diceritakan, ya secara umum begitu. Tapi ada hal-hal yang diperbolehkan untuk digibahi gitu ya. Dalam Al-Quran pun ada itu ayatnya. Ya, jadi dosanya luar biasa, seperti berzina, seperti lebih berat daripada zina. Kalau zina saja dosanya itu luar biasa, apalagi dengan ghibah. Satu dosanya itu tidak mungkin diampuni Allah sampai si sahabatnya atau temannya itu mengampuni. Jadi ya berhati-hatilah kalau kita menceritakan kejelekan orang lain. Masih dari sekarang dari Imam Ali. Al-Imam Ali alaihissalam, al-ghibatu juhdul ajiz, bahwa yang namanya ghibah itu adalah pekerjaan orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah, tidak punya kemampuan untuk menegur secara langsung atau tidak mampu untuk berhadapan secara langsung, maka kebiasaannya adalah ya menceritakan keburukan orang tersebut gitu. Jadi ya sebagai salah satu tanda kelemahan hati itu adalah suka membicarakan orang lain. Apalagi kalau dalam rangka namimah gitu ya. Namimah itu menggunting dalam lipatan. Nah, ini hati-hati. Sangat-sangat berbahaya orang-orang yang suka berbicara ke sini A, nanti di depan orang lain B, misalkan menceritakan kejelekan orang lain. Dan sayangnya umat Islam itu rentan sekali dengan hal ini. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu kan 3 yang menjadi kejelekan orang Islam itu: satu, dia tidak punya etika dan adab atau kurang etika sama adabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia gampang diprovokasi, susah tabayun gitu. Yang ketiga itu selain gampang diprovokasi, itu gampang menumpahkan darah, iktatalu, gampang menumpahkan darah. Ini 3 hal yang ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara mengingatkannya tidak dengan ancaman tapi dengan, sebenarnya ini satu ayat atau ini yang sangat lemah lembut, peringatan kepada kaum muslimin supaya ya 3 hal itu dihindari. Salah satunya ghibah. Ya, dari Imam Shadiq. Ini apakah ketika kita mendengarkan ada orang yang bergibah, kita ikut-ikutan gibah juga atau bagaimana? Dari Imam Shadiq alaihissalam, an Imam Shadiq alaihissalam, qala rajulun li Ali bin Husain alaihimassalam. Jadi seseorang berkata kepada Ali bin Husain, yaitu Imam Zainal Abidin, bahwasanya apa? Yansubuka ila annaka dhallun mubtadi.
Ini bukan menghina, tapi ya menceritakan yang subuka menuduhmu ila annaka dhalun mubtadi, bahwa sesungguhnya engkau itu adalah orang yang sesat dan ahli bid'ah. Jadi orang menceritakan, ini banyak juga sebetulnya ya, di media sosial itu, misalnya Ustadz Jalal bukan hanya dituduh tapi ya dicaci maki gitu dan lain sebagainya. Saya juga ikut-ikutan kadang kesambit orang yang ini, dan kebiasaan kita itu kalau tidak sesuai atau tidak bisa ini langsung divonis sesat gitulah. Nah, ada orang yang cerita kepada Imam Ja'far Shadiq tentang ayahnya, yaitu Imam Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain, fulanun yang subuka ila annaka dhalun mubtadi. Lalu apa jawaban Imam Zainal Abidin? Faqala lahu Ali bin Husain alaihi wassalam. Kemudian Imam Zainal Abidin berkata kepadanya, ma ra'aita haqqa mujalasatir rajul haitsu naqalta ilaina hadisahu. Apakah engkau tidak menjaga kehormatan majlis orang-orang di sekitarmu dengan menukil perkataannya kepada kami? Jadi menukil saja itu tidak boleh gitu ya. Misalkan si A bercerita tentang keburukan si B, tadi Imam Zainal Abidin, di satu majlis. Nah, jadi menukil, bukan kita yang menceritakan atau ghibah, tapi menukil perkataan orang, itu juga tidak diperbolehkan oleh Imam Ali bin Husain. Ma ra'aita haqqa mujalasatir rajul. Engkau tidak menjaga kehormatan satu majlis yang terhormat ini, haitsu naqalta ilaina hadisahu, sampai ketika engkau menukil perkataan orang. Ya, menukil saja itu tidak boleh. Jadi dalam media sosial ini penting sekali untuk ini. Jadi yang namanya cerita-cerita itu cukup berhenti pada diri kita saja. Ketika kita mendengar, ya sudah sampai di situ, tidak boleh menyebarkannya kepada yang lain. Orang beriman itu harus menyebarkan kebaikan. Seorang mukmin itu harus menyebarkan keindahan. Tidak boleh menyebarkan yang buruk-buruk, termasuk menukil pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan dari yang buruk-buruk. Ya. Kemudian apa? Tidak boleh itu wala addaita haqqi haitsu ablagtani an akhi ma lastu a'lamuhu. Dan kau tidak menghormati aku, kata Imam Zainal Abidin, haitsu ablagtani an akhi ma lastu a'lamuhu. Ketika engkau menyampaikan kepadaku apa yang aku tidak mendengarnya. Jadi engkau juga tidak menjaga, tidak menjaga penghormatan kepada majelis, tidak menjaga penghormatan kepada orang yang diajak bicara, dan juga tidak menjaga kehormatan dari saudara yang berbicara itu. Jadi 3 hal ketika orang itu berghibah, itu tidak menghormati, melanggar 3 kehormatan itu: kehormatan majelis, kehormatan orang yang disampaikan, kehormatan orang yang menceritakan atau yang ngomong secara awal gitu. Jadi ya berhati-hati, berhentilah mulai dari sekarang menyebarkan keburukan. Walaupun betul, mungkinnya seperti itu, walaupun betul. Ya tidak usah diceritakan, berhenti sampai di dalam diri kita. Maka kata Imam Zainal Abidin, iya kawal ghibah fa innaha idamu kilabin nar. Berhentilah engkau dari ghibah, karena itu adalah makanan dari anjing-anjing neraka. Ya di neraka dan surga mungkin ada hewan-hewan itu, dan makanannya adalah makanan yang buruk-buruk lah, maksudnya seperti itu. Jadi kalaupun ada makanan dan orang surga neraka itu perlu makanan, maka makanannya itu adalah yang buruk-buruk. Artinya ya tentu saja di sana bukan orang perlu makanan, enggak, tapi kalaupun mereka butuh makanan itu, jadi makanannya adalah sesuatu yang buruk tadi. Jauhkan dirimu dari ghibah, karena sesungguhnya ia adalah lauk pauk atau makanan anjing neraka. Lalu kata Imam Zainal Abidin, wa'lam annama
annaman aksara min dzikri uyubinna syahida alaihil iksar innahu innama yatluba biqadari ma fihi. Sesungguhnya orang yang lebih banyak menyebutkan keburukan orang lain, maka banyaknya penyebutan itu akan bersaksi atasnya tentang motivasi di balik itu. Jadi nih, motivasi orang menceritakan itu apa? Nah itu kita kan tidak tahu ketika ada yang bercerita, mungkin dia supaya hubungannya retak atau supaya dapat keuntungan, supaya apa, kita kan tidak tahu ya. Maka nanti itu akan dimintai persaksian. Kenapa kamu menceritakan itu kepada orang lain? Nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dimintai pertanggungjawaban. Motivasinya apa gitu. Kalau motivasinya nanti ada, kita ini kan gibah yang diperbolehkan gitu ya. Ada gibah yang diperbolehkan. Kalau motivasinya adalah islah untuk perbaikan dan itu ada kaitannya dengan kedudukan dan jabatan yang dimiliki, maka mungkin itu diperbolehkan. Tapi kebanyakan gibah itu tidak diperbolehkan. Nah oleh karena itu gibah itu kan yang paling ini kata Rasulullah itu adalah yang pertama itu adalah merusak agamanya. Karena hatinya sudah semakin kotor. Jadi tadi para mahasiswa termasuk saya juga harus sudah mulai berhenti. Kalau ada yang jelek itu kemudian berhenti sampai di kita. Nanti di dalam tahun-tahun politik 2002 mulai dari sekarang itu kan mulai muncul itu. Tidak ada satu orang pun yang dalam rezim media sosial itu yang rasanya terbebas dari kelemahan atau orang bisa dengan gampang mencari jejak digital gitu ya. Cari jejak digital dan mencari kelemahan-kelemahan kita. Mulai dari inkonsistensi, janji yang tidak ditepati dan lain sebagainya. Saya juga ngecek media sosial saya banyak juga ternyata ya. Nah ini kayaknya sih ya kita memang harus berhenti di situ supaya apa, kejelekan dan keburukannya itu tidak melebar. Atau mungkin saya harus belajar juga dari salah seorang sufi itu Nasruddin Hoja. Jadi satu saat Nasruddin Hoja itu begini, dimintai nasihat oleh seorang ibu dari seorang anak. Kenapa? Karena si anak itu kalau sudah dapat permen, dia habiskan permen itu sendiri dan tidak mikir orang lain. Kemudian kalau sudah habis dia minta lagi gitu. Pokoknya betul-betul kecanduan dengan permen itu. Kata Nasruddin, ibu nanti datang lagi bulan depan, nanti saya akan berikan mungkin nasihat atau apa gitu ya kepada anak ibu. Bulan depan, setelah sekian lama bulan depannya datang lagi si ibu itu dan kemudian dinasihatilah oleh Nasruddin, wahai fulan, wahai anakku, katanya, engkau harus bisa menahan diri dari tidak menghabiskan dan tidak membagi permenmu, katanya gitu. Jadi nasihatnya cuma itu. Tapi si ibu itu kan kemudian sewot. Nah kalau cuma nasihatnya itu, katanya, kenapa tidak sebulan yang lalu engkau katakan? Kata Nasruddin, nah ini yang penting. Saya itu sebetulnya juga pencinta permen, saya suka sama permen dan saya dalam rangka menasihati sekarang mencoba gitu untuk menahan diri tidak menyukai atau tidak tercandu kepada permen itu gitu. Dan setelah saya merasa yakin bahwa saya tidak candu terhadap permen itu, saya leluasa memberikan nasihat. Nah, ya itulah mungkin yang harus saya lakukan, mengecek kembali media sosial saya, menghapus yang buruk-buruk, walaupun tidak bisa menghapus itu ya. Kemudian tidak mengulangi hal yang seperti itu. Nah ini nasihat dari Imam Ja'far As-Shadiq dari Imam Zainal Abidin. Nah apa akibatnya terhadap agama? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghibatu asra'u fi dinir rajulil muslim minal akilati fi jawfihi, bahwa pengaruh gibah itu, pengaruh negatif gibah itu lebih cepat berpengaruh kepada agama seseorang itu, seorang mukmin, minal akilati fi jawfihi, dari makanan yang lewat
ke tenggorokannya. Jadi pengaruhnya itu lebih cepat. Jadi ketika kita melakukan, maka ya mungkin kalau kita makan harus mengunyah, kemudian dikunyah itu ditelan. Nah ini kan kalau kerongkongan itu ya segini. Nah, itu lebih cepat kata Rasulullah SAW pengaruh negatifnya. Walaupun mungkin sekarang secara ini tidak terasa, tapi itu akan berpengaruh betul bahwa penghayatan keagamaan kita menjadi sangat berkurang. Dari Rasulullah SAW, manigtaba musliman au muslimatan lam yakbalullahu salatahu wala siyamahu arba'ina yauman walailah. Barang siapa yang ghibah seorang muslim atau muslimah, lam yakbalullahu salatahu, tidak akan diterima salatnya, wala siyamahu arba'ina yauman walailah, selama 40 hari 40 malam. Ya, artinya sangat lama gitu ya, 40 hari 40 malam tidak diterima. Buat apa sholat gitu? Itu satu ghibah, apalagi kalau berkali-kali. Illa ayyaghfirallahu sahibu, kecuali kalau si sahabatnya itu memaafkan. Lalu apa makna ghibah? Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar? Dari Rasulullah SAW li Abi Dzar, ya Abu Dzar, iyyaka wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Tadi kita sudah baca. Qultu ya Rasulullah wa mal ghibah. Jadi kata Rasulullah SAW, hindarilah wahai Abu Dzar, iyyaka wal ghibah. Hindari ghibah, fa innal ghibah asyaddu minaz zina, karena ghibah itu lebih keji daripada zina. Qultu ya Rasulullah wa mal ghibah. Aku berkata kepada Rasulullah, apakah ghibah itu? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Nah, ini definisi yang sangat luas gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dibenci, yang tidak ingin diceritakan oleh kita kepada orang lain, itu disebut sebagai ghibah. Jadi menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara-saudara kita. Qultu ya Rasulullah, ya banyak ini ya, misalkan kebiasaan harian, perbuatan yang tidak ingin diketahui gitu. Nah biasanya yang berpotensi menyebarkan itu kan ya teman dekat gitu ya. Jadi hati-hati ini saudara-saudara kita ya. Qultu ya Rasulullah fa in kana fihi dzakal ladzi yuzkaru bihi, jika memang apa yang disebutkan sesuai dengan kenyataan, bagaimana? Jadi kalau yang kita ceritakan itu memang kenyataan, bagaimana gitu, kata Ibnu Abu Dzar gitu ya. Lalu Rasulullah kan ada yang kalau tidak benar itu kan berarti fitnah, tapi kalau benar itu ya itulah ghibah gitu, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, i'lam innaka idza dzakartahu bima huwa fihi faqad igtabathu. Sesungguhnya kamu jika menyebutkan sesuatu yang ada padanya, maka kamu telah menggunjingnya. Wa idza dzakartahu bima laisa fihi faqad bahattahu. Nah itu ya. Jadi kalau kamu menceritakan sesuatu yang ada padanya, nah itulah ghibah. Tapi kalau kamu menceritakan sesuatu yang tidak ada padanya, nah itu namanya fitnah. Gitu. Jadi ya berbahaya. Ya jadi tidak boleh, intinya sih tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh oleh saudara kita. Nah, tadi saya dalam Al-Quran tuh illa man dzulima nafsahu itu. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, apa ghibah yang diperbolehkan? Saya agak ini dalam surat berapa itu ya? Illa man adzlama nafsahu itu ya. Jadi tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh ghibah kecuali pada hal yang potensi dia menzalimi orang lain. Nah, kita dengarkan apa kata Rasulullah SAW yang boleh digibah. Dari Rasulullah SAW, arba'atun laisat ghibatuhum ghibah. Ada 4 orang yang kalau menceritakan keburukannya itu tidak disebut ghibah, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Al-fasikul mu'linu bifiskihi. Jadi orang fasik
yang terkenal dengan kefasikannya, jadi sudah rahasia umum gitu, itu sudah kefasikannya. Misalkan orang suka minum minuman keras gitu ya, mabuk-mabukan, dan orang sudah tahu, tidak diceritakan pun itu orang sudah tahu gitu, apalagi diceritakan. Dan kefasikannya itu berbahaya buat orang lain. Jadi tidak apa. Jadi al-fasiku al-mu'linu bifiskihi. Yang kedua adalah pemimpin yang bohong. Al-imamul kadzab in ahsanta lam yashkur wa in asa'ta lam yaghfir. Yang kedua adalah pemimpin yang pembohong, yang jika kamu berbuat baik, maka dia tidak berterima kasih, dan jika kamu berbuat jelek, maka dia tidak memaafkanmu. Jadi pemimpin yang suka berbohong. Yang kedua, dan yang ini adalah dikaitkan dengan dua hal. Jika kamu berbuat jelek, maka dia tidak akan memaafkan kamu, dan jika kamu berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Jadi pemimpin yang berbohong. Nah, apakah janji politik itu termasuk bohong? Misalkan si A berjanji, kemudian tidak dipenuhi gitu ya. Nah, itu diskusikanlah di grup ya. Apakah itu termasuk bohong atau tidak? Karena banyak kan itu, misalkan tidak usah menyebut nama ya. Ada banyak para politisi-politisi yang berjanji dan kemudian dia tidak memenuhi janji tersebut. Itu bisa sangat mudah kita temui. Apakah itu termasuk berbohong atau bukan gitu kalau janji politik? Nah, yang jelas kita kembali kepada riwayat itu ya, al-imamul kadzab in ahsanta lam yashkur wa in asa'ta lam yaghfir. Jadi orang yang boleh digibah itu adalah pemimpin yang suka berbohong. Kemudian al-mutafaqqihuna bil ummahat. Orang-orang yang suka bersenda gurau bil ummahat di sini dengan kaum ibu. Maksudnya mungkin bukan bersenda gurau dengan kaum ibu ya, di sini bukan hanya orang kan gampang saja misalkan saya misalkan sedang kumpul dengan kaum ibu lalu bercanda misalkan. Nah, itu tidak mengapa, tapi kalau di sini kalau menjadi kebiasaan, jadi hari-harinya ya dia bersenda gurau gitu. Bersenda gurau dan kemudian orang tidak mengetahui ini yang mana yang benar atau mana yang yang bohong gitu kan, sehingga tidak jelas ininya gitu. Yang terakhir itu yang disebutkan dari 4 itu adalah seorang yang keluar dari jamaah yang menikam umatku dan menghunuskan pedangnya secara terang-terangan padamu. Wal khariju anil jamaah atau inu ala ummati asyahiru alaihi bisayfihi. Jadi orang yang keluar dari jamaah kemudian dia mengancam untuk melakukan kerusakan, itu diperbolehkan. Untuk misalkan dia berencana seperti itu, ya kalau saya keluar dari kelompok ini, dan jamaah di sini jamaah muslimin ya, bukan dari jamaah kelompok-kelompok tertentu, tapi jamaah kaum muslimin. Jadi kalau ada sesuatu yang potensi mencelakakan banyak orang, nah maksudnya mungkin seperti itu. Kalau ada yang berpotensi untuk mencelakakan banyak orang, maka itu diperbolehkan untuk diceritakan kepada orang lain. Apalagi sekarang kan penting sekali kita mendeteksi misalkan radikalisme, mendeteksi terorisme. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pengecualian gitu. Jadi orang boleh bercerita, wah ini bahaya nih. Nah, itu bisa diinikan. Jadi 4 hal itu. 1, orang yang dikenal kefasikannya. 2, pemimpin yang pembohong. Yang ketiga adalah orang yang banyak bercanda dan bersenda gurau. Yang keempat adalah orang yang punya potensi untuk merusak dengan lebih besar. Kemudian dari Rasulullah SAW, hatta mata tara'auna an dzikril fajir. Sampai kapan kalian akan menahan diri dari menyebut kebejatan seorang pejabat. Jadi pejabat ini sering disebutkan oleh Rasulullah. Beberkanlah kebejatannya sehingga orang-orang awas darinya. Jadi boleh menceritakan kejelekan para pejabat yang memang jelek gitu, yang secara akhlaknya jelek gitu. Bukan yang secara kerja
tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau secara akhlaknya jelek ya diceritakan, kan itu berbahaya. Kemudian itu yang boleh ya. Kemudian bagaimana sih kita orang yang hanya ikut mendengarkan gibah? Kata Imam Bakir, Imam Ali alaihissalam, as-sami'u lil ghibah kal muktab. Orang yang mendengarkan gibah sama dengan pelaku gibah itu sendiri. Mungkin kalau tadi cerita kepada Imam Zainal Abidin, yang menceritakan itu ya berarti dia juga adalah orang yang sama. Makanya apa? Ketika ada orang yang menceritakan kejelekan orang di luar tadi yang 4, atau di luar yang 5 tadi, maka sebisa mungkin kita harus mencegahnya, tidak boleh membiarkannya. Maka di sini apa? Dari Rasulullah ada pahala membela orang yang digibah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatawwala akhihi fi ghibatin sami'aha fihi fi majlisin faraddaha anhu. Raddallahu anhu alfababi minasu'i fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang mendapatkan saudara menjadi objek gibah di satu majelis, kemudian dia membelanya, membela di sini bisa ya memang membela dia atau dia menghentikan pembicaraan itu, maka apa? Maka Allah akan menyelamatkannya dari 1000 pintu kejelekan di dunia dan akhirat. Anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ugtiba indahu akhuhul muslim fastata'a nasarahu falam yansuruhu khadzalahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia dengar gibah orang lain yang membicarakan kejelekan saudaranya, lalu dia tidak membelanya padahal mampu, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan akhirat. Nah ini yang ya kalau memang bisa mampu mencegahnya ya belalah saudara kamu, walaupun mungkin tadi ya itu betul gitu, tapi membicarakannya itu sudah satu kesalahan, satu dosa, dan dosanya lebih besar daripada dosa zina. Kemudian yang terakhir, ya bagaimana sih menebus dosa gibah? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqad su'ila an kafaratil igtiyab. Adakah katanya kafarat dari dosa menggibah? Ada kata Rasulullah, tastaghfirullahu liman tabtahu kullama dzakartahu. Hendaklah engkau memohon ampunan dari Allah atas orang tersebut setiap kali kau mengingatnya. Yang terakhir, karena ini juga sudah azan, anhu sallallahu alaihi wasallam, idza gataba ahadukum akhahu falyastaghfirillah fa innahu kafaratun lahu. Jadi yang pertama, kalau tadi itu adalah meminta maaf pada orang yang digibahi, dan yang kedua adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini hadis-hadis tentang gibah. Dan nanti di hari atau di yang terakhir kita akan selesaikan surat Al-Hujurat ini, dan sekali lagi surat Al-Hujurat ini berkaitan dengan etika dan adab di dalam bergaul sesama manusia. Terima kasih, dan mari kita diskusi tadi beberapa poin untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil ilmu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.